Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mathematic Buddies, how are you today? I hope you are always healthy, happy, and excited to learn mathematics. In this video with me, Bu Iis, we will learn Matematika Peminatan. So, let's start by reciting Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar latihan soal untuk limit fungsi trigonometri. Soal pertama, hasil limit x menuju 0 untuk fungsi 6 sin x per 2x sama dengan titik, titik, titik. Di sini ada limit x menuju 0 untuk 6 sin x per 2x. Apabila kita substitusikan langsung, kita coba 6 kali sin 0 itu 0, 6 kali 0 hasilnya 0, dibagi 2 kali 0 juga 0, maka hasilnya adalah bentuk tak tentu atau 0 per 0. Ini ya, apabila dilakukan substitusi langsung, hasilnya adalah 0 per 0. Bentuk tak tentu, maka kita harus gunakan metode yang lain. Dan di sini sudah terlihat ya bahwa ini adalah bentuk sederhana. Ada 6 sin x per 2x. Sudah terlihat bentuk dasar dari limit fungsi trigonometri. Maka bisa kita langsung selesaikan saja menggunakan rumus dasar limit trigono. Menjadi untuk koefisien 6 dan 2 bisa kita pindah ke depan. Ada 6 per 2 kali limit x menuju 0 untuk fungsi sin x per x. Nah, maka ini langsung 6 bagi 2 itu 3. Limit x menuju 0 untuk sin x per x itu nilainya adalah 1, maka 3 kali 1. Hasil akhirnya 3 kali 1 hasilnya adalah 3, maka nilai dari limit x menuju 0 untuk fungsi 6 sin x per 2x hasilnya adalah 3. Maka jawabannya adalah C. Berikutnya, soal kedua. Hasil limit x menuju 0 untuk fungsi 4 sin 3x per 3 tan 6x. Coba juga substitusi langsung ya. Ketika disubstitusi langsung hasilnya pun ini bentuk tak tentu. Kita coba lihat. Substitusi langsung. Hasilnya adalah bentuk tak tentu. 0 per 0. 4 kali sin 3 kali 0. Sin 0 adalah 0. 4 kali 0 hasilnya 0. 3 kali tan 6 kali 0. 6 kali 0 itu 0. Tangan 0 hasilnya juga 0. 3 kali 0 itu 0. Maka ketika disubstitusi langsung hasilnya adalah 0 per 0. Maka kita gunakan metode yang lain. Dan ketika kita lihat soal, di sana sudah muncul sin per tan, maka kita bisa langsung menggunakan rumus dasar trigonometri ya. Maka koefisien saya pindah ke depan menjadi 4 per 3 kali limit x menuju 0 untuk sin 3x per tangan 6x. Nah, 4 per 3 masih tetap. Kemarin kita sudah belajar limit x menuju 0 untuk sin AX per tan 6 per tan BX. Nah, ingat rumus ya. Di sini kita punya rumus. Atau teori tentang rumus dasar trigonometri, bahwa ketika kita punya limit x menuju 0 untuk sin AX per tan BX, maka nilainya adalah A per B. Berdasarkan dari besaran sudut yang ada ya. Maka
Maka kita langsung punya ada 3/6. 4/3 kali 3/6 hasilnya adalah 2/3. 2/3 itu maka hasilnya ada di jawabannya ada di D. Berikutnya, soal ketiga. Hasil limit X menuju 0 untuk fungsi tan 3X kali sin 2X per 4X kuadrat kali cos X. Bisa kita perhatikan, di sini sudah ada limit X menuju 0 tan kali sin. Kemudian di bawah penyebutnya juga sudah ada perkalian X kali cos X. Maka kita bisa langsung sederhanakan menggunakan rumus dasar trigonometri. Ini masih sama ya. Pertama, substitusi langsung, hasilnya juga sama ini. Hasilnya 0/0, bentuk tak tentu. Maka kita gunakan metode rumus dasar. Ada limit X menuju 0. Untuk yang bawah ini langsung kita jabarkan seperti itu ya. Menjadi tan 3X dibagi 4X dikali limit X menuju 0 ada sin 2X per X. Jadi tadi ada 4X kuadrat, saya jabarkan menjadi 4X kali X. Kemudian dikali limit X menuju 0 ada 1 per cos X. Nah, sama dengan limit X menuju 0 tan 3X per 4X. Maka di sini bisa kita langsung dapatkan 3/4 kali limit X menuju 0 sin 2X per X, hasilnya adalah 2 kali. Nah, ini masih sama, biarkan saja. Karena rumus dasar trigonometri itu tidak berlaku untuk cos ya, jadi cos itu biarkan saja. 3 kali 2, 6 bagi 4, berarti saya punya 3/2. Kali, nah, untuk cos ini bisa kita substitusikan langsung ya. Ada limit X menuju 0, 1 per cos X. Bisa kita ubah menjadi 1 per cos 0. Nilai dari cos 0 itu adalah 1. Maka menjadi 3/2 kali 1/1, hasilnya adalah 3/2. Hasilnya C. Berikutnya soal yang keempat. Hasil limit X menuju 0 untuk fungsi X tan X per 2 cos kuadrat X min 2. Ini masih sama ya, jika kita substitusikan langsung bentuknya itu 0/0. Bentuk tak tentu, maka kita harus gunakan metode yang lain. Maka untuk penyelesaiannya kita akan gunakan rumus dasar trigonometri. Di sini kita perhatikan untuk pembilang sudah dalam bentuk perkalian. Untuk penyebut di sini masih dalam bentuk pengurangan, yaitu 2 cos kuadrat X kurangi 2. Maka kita harus ubah bagaimana caranya supaya pengurangan ini bisa berubah ke dalam bentuk perkalian yang nantinya akan kita lakukan penyederhanaan dengan yang atas. Dan kita perlu perhatikan bahwa masing-masing suku pada penyebut terdapat angka 2. Maka 2 ini bisa kita keluarkan terlebih dahulu menjadi limit X menuju 0 fungsi X kali tan X
per 2 saya keluarkan kali cos kuadrat X min 1. Dan ini cos kuadrat X min 1 bisa kita ubah ke identitas trigonometri. Ingat rumus identitas trigonometri. Bahwa ketika kita punya sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X nilainya adalah 1. Sekarang yang kita butuhkan adalah cos kuadrat X min 1. Maka cos kuadrat X ini saya biarkan. 1 kita pindah ruas ke kiri menjadi negatif 1 sama dengan sin kita pindah ke ruas kanan menjadi negatif sin kuadrat X. Maka cos kuadrat X min 1 bisa kita ubah menjadi min sin kuadrat X. Selanjutnya, kita ada limit X menuju 0. Ada fungsi X kali tan X per 2 kali min sin kuadrat X. Kemudian kita jabarkan menjadi untuk koefisien 1/2 saya pindah ke depan. Kali limit X menuju 0 fungsi X per min sin X kali limit X menuju 0 tan X per sin X sama dengan setengah tetap limit X menuju 0 untuk X per min sin X itu nilainya min 1. Kita kalikan limit X menuju 0 untuk fungsi tan X per sin X itu nilainya juga 1. Maka menjadi setengah kali negatif 1 kali 1. Hasil akhirnya adalah negatif 1/2. Jawabannya ada di A. Soal berikutnya, soal untuk fungsi sin 3x min sin 3x cos 2x per 2x pangkat 3. Kita lihat pembilangnya di sini masih mempunyai sin 3, masih dalam bentuk pengurangan, di mana masing-masing suku mempunyai sin 3x. Maka sin 3x ini bisa kita keluarkan terlebih dahulu menjadi limit X menuju 0, sin 3x kita keluarkan, ada 1 min cos 2x per 2x pangkat 3. Nah, masih dalam bentuk pengurangan, maka kita harus ubah cos 2x di sini supaya bisa kita sederhanakan nantinya. Kalian harus ingat untuk rumus sudut rangkap. Rumus sudut rangkap dari cos 2x. Ada 3 ya, bahwa kalian tahu sudut rangkap cos 2x itu yang bentuk pertama, kemudian ada juga yang ketiga,
Nah, kemudian di sini untuk cos 2x bisa kita ubah menjadi 1 min 2 sin kuadrat x. Limit x menuju 0 ada sin 3x 1 min 1 min 2 sin kuadrat x per 2x pangkat 3 sama dengan limit x menuju 0 sin 3x per 2x limit x menuju 0 untuk ini tadi 1 kurangi 1 habis, 1 kali negatif 2 itu positif 2x. Maka menjadi 2 sin x per x kali limit x menuju 0 fungsi sin x per x sama dengan yang suku pertama kita punya 3/2 kali 2 kali 1, maka hasilnya adalah 3, yaitu E. So, that was material in Matematika Peminatan. See you in another video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.